Tantangan terbesar dalam dunia kreatif saat ini. AI ada, tools gratisan banyak, aplikasi pemudah kerja juga di mana-mana. Tapi apakah hambatan dan tantangan di industri kreatif masih ada? Banyak banget. Di tengah perkembangan industri kreatif yang pesat ini, itu ada aja hambatan yang bikin lu mikir dua kali, jadi ragu, bahkan sampai lu mutusin untuk berhenti di tengah jalan. Di video ini, gue bakal bahas tantangan terbesar yang sebenarnya dihadapin industri kreatif saat ini. Gue akan kupas tuntas beberapa isu-isu krusial yang terjadi saat ini. Tantangan terbesar yang pertama, perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu tantangan terbesar adalah pelanggaran hak cipta. Banyak banget karya kreatif yang disalahgunakan tanpa izin, mengancam kreativitas dan investasi dalam produksi konten. Menurut data, masalah pelanggaran hak cipta dan pirating menjadi tantangan serius buat industri kreatif, mengancam kreativitas dan investasi dalam produksi konten kreatif. Penting bagi pelaku industri kreatif untuk memahami dan melindungi hak kekayaan intelektual properti mereka masing-masing, agar industri berkembang secara berkelanjutan dan tetap kompetitif di pasar global. Yang kedua, perubahan tren konsumen yang cepat banget. Jadi gini, di era digital ini, tren konsumen tuh berubah sangat cepat banget. Apa yang populer hari ini, itu benar-benar bisa berubah besok. Hal ini tuh benar-benar menuntut kita para pelaku industri kreatif benar-benar harus benar-benar beradaptasi dan punya pemikiran yang benar-benar inovatif setiap hari. Jadi kemampuan untuk membaca dan menganalisa serta memprediksi tren itu menjadi kunci sukses dalam industri kreatif sekarang. Tanpa adanya adaptasi yang cepat, bisnis lu benar-benar bisa ketinggalan. Ini yang miris, kesenjangan akses teknologi dan pendidikan. Sekarang, faktanya gak semua individu itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan pendidikan yang diperlukan untuk berkembang dalam industri kreatif. Ini menciptakan kesenjangan dalam kesempatan dalam partisipasi. Penting untuk memastikan bahwa teknologi dan pendidikan itu dapat diakses secara merata agar semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam industri kreatif. Ini yang benar-benar gue rasain sendiri, karena bahkan ada beberapa kota-kota yang menurutku sebenarnya bukan kota kecil, tapi infrastruktur untuk bikin event itu malah nggak tersedia dengan baik, nggak punya penyewaan sound system yang proper, sehingga penyelenggaraan event-event besar itu tidak bisa diadain di kota-kota tersebut. Yang keempat, kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu. Beberapa sektor industri kreatif kayak pengembangan game, nyatanya di Indonesia ini masih banyak banget menghadapi kekurangan tenaga ahlinya. Jadi rendahnya jumlah tenaga ahli itu sebenarnya dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi dalam industri kreatif ini. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan khusus ini menjadi krusial untuk mengatasi tantangan ini. Makanya gue seneng banget kalau seandainya ada event-event yang sifatnya itu seminar, spesifiknya itu bukan cuma sekedar untuk seminar ekonomi gitu ya, tapi benar-benar spesifik ngebahas tentang soal industri kreatif. Yang kelima, tantangan dalam memperluas pasar global. Sebenarnya meskipun industri kreatif Indonesia memiliki potensi yang besar banget gitu ya, memperluas pasar ke tingkat global sebenarnya bukan tanpa hambatan. Tantangan kayak standar internasional, referensi budaya, dan persaingan ketat itu masih menjadi penghalang. Jadi kita benar-benar harus punya kualitas yang mumpuni banget untuk bisa bersaing di pasar global. Tapi dengan strategi yang tepat dan dukungan dari pemerintah ya, ini pelaku industri kreatif harusnya dapat memperluas jaringan, meningkatkan exposure paling enggak, serta menembus pasar global. Jadi industri kreatif saat ini menghadapi beberapa tantangan yang besar seperti yang tadi gue bahas. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, kita dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif yang lebih kuat dan berkelanjutan. Menurut lo, tantangan mana yang paling krusial saat ini? Share pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe.